وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وقلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآمين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. والارتداء والتعمم والاستياق عند القيام إلى الصلاة لما روى الشيخان لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وابن عساكر صلاة طوع أو فريضة بعمامة تعدل 25 صلاة بلا عمامة وجمعة بعمامة تعدل 70 جمعة بلا عمامة. والشيخان لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وابن زنجويه وصححه الحاكم صلاة بالسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. Kemudian di antara sunat-sunat di dalam salat, cara berpakaian adalah dengan cara memakai selendang. Jadi pakai selendang di dalam salat hukumnya adalah sunat. Apa arti selendang? Selendang itu yang ditempelkan di bahu kanan dan bahu kiri, itu selendang. Dan ini bahagian daripada perintah Rasulullah SAW ketika menghadap kepada Allah. Makanya banyak di antara orang-orang yang berilmu mereka memakai selendang karena kiasan daripada waktu salat. Karena orang yang memakai selendang ini ketika salat itulah cara beradab mereka berpakaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memakai selendang hukumnya adalah bagian sunnah. Kemudian yang nomor 2 selanjutnya disunatkan memakai surban. Yang surban yang ini ditempelkan di kepala itu surban, itu hukumnya sunnah. Nah, jadi sunat ini artinya memang perintah dari Rasulullah SAW orang salat itu memakai surban itu memang ada fadilatnya tersendiri. Itu kalau memakai surban. Cuman yang memakai surban ini identik adalah seorang kiai atau ulama. Padahal memang surban ini adalah pakaian yang diperintahkan oleh Nabi ketika orang ingin salat disunatkan memakai surban. Ada kaidah hadisnya yang berkaitan apa pemberian Tuhan bagi orang ini memakai surban. Jadi surban itu ada beberapa macam warna. Yang paling afdal, yang paling disukai Nabi adalah putih dan warna hijau. Jadi surban imamah, surban putih dan surban hijau. Ada pernah Rasulullah SAW ketika beliau memimpin perang pernah memakai surban warna hitam. Jadi itu aja sejarahnya, putih, hijau dan hitam. Kalau surban warna merah itu Indonesia merdeka. Kalau warna merah misalnya, ada tidak pernah Rasulullah memakai surban warna merah. Yang ada cuman putih, hijau dan hitam. Hitam ini ketika beliau memimpin perang. Karena dikatakan ketika seseorang memakai imamah, memakai surban, itu memang ada fadilatnya tersendiri ketika orang ini salat sunat maupun salat fardu. Dan memakai surban ini di antara para ulama itu pun mereka mempunyai seorang guru, gurunya mempunyai seorang guru sampai kepada Rasulullah tata cara memakai surbannya yang ditempelkan di kepala itu. Jadi ada caranya. Memang begitu cara
Rasulullah memberikan cara begini kepada muridnya, para sahabat, sahabat kepada tabi'in, terus sampai zaman sekarang. Jadi tata cara memakainya pun ada caranya. Kadang orang memakai surban itu ada semacam buntutnya di bagian belakang ini. Buntut kanan ada caranya, buntut kiri pun ada caranya. Nah, kalau Sayyidil Habib Umar itu, beliau memakai surban itu memerintah kepada muridnya itu ada 3 tingkatan. Bagi santri, ujar beliau, kadarnya seperti 3 tingkat. Karena beliau itu seperti tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kadang beliau sampai 9, kadang sampai 10. Itu ada maknanya. Itu surban. Kalau Habib Umar itu mengajarkan kepada muridnya kalau sudah kawin itu 4 tingkatannya. Tapi bagi seorang pelajar itu 3. Tapi kalau orang Indonesia kadang ada mengerti mengikuti surban Habib Umar, kadang sampai 9. Jadi orang-orang yang alumni sana ini hebat pada guru-guru kami ini, 9 tuh tingkatannya. Padahal cuma dibatasi beliau cuma 4. Karena kalau orang 5, 6 itu sudah berapa ratus ribu beberapa ribu hafal hadis Nabi. Tapi kalau ini hafal hadis Nabi juga belum, tapi tingkatnya sudah 9. Ada maknanya. Apa dalil yang mengatakan bahwasanya sunat memakai surban? Ujar Nabi, salat sunat atau salat fardu memakai surban itu menyamai 25 kali salat tanpa memakai surban. Bandingnya, satu orang dia salat fardu atau sunat tanpa memakai surban. Yang si B dia salat sunat maupun salat fardu memakai surban, itu bedanya 25 kali salat. Makanya orang pakai surban ketika salat. Kalau malu misalnya, di sini malu ya di kamar ya. Apa yang penting pernah mengamalkan pakai surban. Dan salat Jumat ini bila lagi nilainya dengan memakai surban itu menyamai 70 Jumat tanpa pakai surban. Si A salat tanpa pakai surban, si B memakai surban, itu 70 bandingannya. Jadi jangan bingung melihat khatib memakai surban. Kadang identik orang Banjar ini itu kalau sudah haji baru boleh pakai surban, baru boleh. Padahal umum siapapun yang berhaji maupun belum berhaji itu sunat ketika hari Jumat memakai surban. Kenapa? Karena inilah melambangkan memang sunnahnya Nabi. Kalau Darul Mustafa itu kalau ditarik itu kalau hari Jumat hampir semua murid-murid Habibullah itu pakai surban. Karena apa? Karena bukan mereka merasa bangga, merasa dinilai ulama, bukan, atau dinilai adalah orang alim, bukan, tapi mereka mengamalkan hadis Nabi ini. Satu Jumat memakai surban itu menyamai 70 Jumat tanpa memakai surban. Jadi sunat memakai surban. Yang paling tidak surban itu kain ditempelkan di kepala, yang penting melambangkan itu adalah surban. Nah, itu hukumnya sunat. Kemudian selanjutnya setelah memakai surban disunatkan bersiwak. Siwak itu yang dari kayu, siwak hukumnya sunat. Nah, memakai siwak ini yang paling afdal adalah memakai kayu Arab yang datang dari Mekah. Ada kebiasaan pohon itu tumbuh di gurun tanpa ditanam, kayu siwak itu. Jadi tumbuh, cari orang-orang Arab itu mencari, kemudian dikumpulkan, kemudian kadang dijual. Yang paling afdal memakai kayu siwak itu jangan lebih dari 1 hasta kayunya. Jangan terlalu pendek dari 1 jari. Jadi ukurannya sedang. 1 hasta ini dari ini sampai sini, ini 1 hasta. 1 hasta sampai sini. Kalau panjang ini membawa siwak terlalu panjang. Jangan lebih daripada ini ujar Nabi. Jangan lebih daripada 1 hasta. Jangan terlalu pendek daripada 1 jari. Jadi yang paling afdal itu hampir 1 kilan itu afdal. Dan ukurannya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, yang sedang. Kebiasaan ada sebagian orang-orang dahulu itu mereka supaya selalu ingat membawa siwak ditempelkan di tasbih, ada ikan. Tapi kecil begini ukurannya. Ini yang ukuran afdal. Yang afdal itu sedang, antara 1 hasta dan satu jari. Sedang ya, 1 kilan kurang lebih.
ukurannya sedang. Dan ujar Nabi, barang siapa bersiwak rak'atani bisiwakin, orang ini bersiwak salat 2 rakaat itu lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'atan bighairi siwak. Orang salat 70 rakaat tanpa siwak sama bandingannya orang ini melaksanakan 2 rakaat dengan cara bersiwak. Nah, itu pahalanya diberikan Tuhan. Di samping siwak ini adalah salah satu memang sunnah Nabi. Ketika hendak berwudu sunat bersiwak. Ketika hendak salat sunat bersiwak. Ketika hendak membaca Al-Quran sunat bersiwak. Ketika sakaratul maut pun keluarga sunat menyiwaki si fulan ini. Sunat. Dan memang siwak ini fadilatnya besar. Kalau seandainya kita kelupaan membawa kayu arak, bisa memakai benda apapun, yang penting benda tersebut kasar, kesat dan kasar. Seperti kain kan kasar dan kesat, itu sunnah. Yang penting tidak boleh memakai anggota tubuh kita, seperti jari tidak boleh disiwakkan karena tidak dianggap siwak. Jadi boleh ketika kita hendak salat ternyata lupa kayu siwak, boleh digantikan dengan yang lain, di antaranya adalah kain baju, untuk mengamalkan 2 rakaat bersiwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dan masalah siwak ini pun ada ulama itu memang mengkhususkan babnya secara khusus di dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa di antara fadilat bersiwak? Yang pertama, orang yang bersiwak memakai kayu arak itu menghilangkan sakit gigi. Karena setiap ketika kita makan itu ada pasti kotoran-kotoran yang ada tersisa di gigi kita. Nah, itu paling hebat untuk menghilangkan sakit gigi, di antaranya adalah siwak. Kemudian lagi keistimewaan bersiwak, gigi yang hitam. Kadang sebagian orang ada giginya hitam bekas terbakar, atau dengan faktor air, misalnya airnya kotor kan minum, itu bekas pasti ada hitam-hitam. Itu paling cepat membuangi dengan kayu siwak, cepat bersihnya. Orang yang memakai odol misalnya tidak sehebat memakai kayu siwak. Ada pernah ketemu orang, ini giginya nih mungkin bekas kotoran air atau bekas rokok, jadi ada hitam. Ujarnya sudah beberapa odol dicoba tidak pernah hilang. Ternyata ketika dia ke Arab, ke Tarim waktu itu, beli siwak yang ukurannya kurang lebih begini, yang sedang. Jadi setiap hari bibis, ziarah, semuanya, pokoknya selama dia bangun dia megang siwak. Ternyata selesai kurang lebih 2-3 hari hilang yang hitam di giginya, karena kayu siwak ini hebat untuk mengobati gigi dan gusi, paling hebat. Sampai-sampai di Arab Saudi itu membuat pasta gigi odol terbuat dari kayu siwak. Memang istimewa kayu siwak ini. Dan kayu siwak ini walaupun kita bangun dari tidur langsung pakai siwak, kalau kita cium kayu siwaknya tidak ada dampak berdampak terhadap kayu siwak itu, baunya ada. Tetap kayu siwak stabil. Hebatnya kayu siwak. Dan pernah satu kejadian yang nyata, apakah dengan berkat siwak atau apa? Pernah satu hari di kampung dipanggil. Kebetulan posisinya orang tuanya ini, ibunya nih sudah stroke 1 tahun. Dan beliau ini sudah makan pun susah. Jadi anak manggil, tolong ini kayaknya sudah sakaratul maut sudah. Artinya sudah dikatakan memang makan pun tidak, dan memang kada sadar lagi posisinya. Ketika kita lihat, oh ternyata memang sudah kada sadar. Tapi yang anak ini luar biasa. Setiap 10 menit dia siwak. Mamanya itu disiwakinya pakai kayu siwak, kemudian diminumnya banyu zam-zam. Siwak banyu zam-zam, siwak banyu zam-zam.
Karena ujar Nabi, di antara fadilah siwak ini mempermudah keluar roh dan menyebabkan orang mati husnul khatimah. Di antara fadilahnya, siwak 30 menit, 10 menit siwak, kemudian minuman zam-zam. Ternyata malam pertama itu kita tunggu dari mulai habis maghrib sampai kurang lebih jam 9 sampai setengah 10. Alhamdulillah belum meninggal dunia, masih panjang umur. Ternyata besok harinya alhamdulillah masih bisa minum dan makan pisang, masih bisa. Berarti panjang umur. Besok hari malam yang kedua selanjutnya, harinya besok malamnya masih bagus. Besok yang malam ketiga, ternyata malam yang ketiga kan malam pertama dipanggil, malam yang kedua tidak dipanggil, malam yang ketiga dipanggil lagi. Tolong niatiakan biar mama ulun sakratul maut. Ternyata ketika dilihat memang tubuhnya ini sudah rata posisinya. Tapi yang anak ini dari malam pertama sampai malam ketiga siwak baju zam-zam, siwak baju zam-zam, siwak baju zam-zam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata malam ketiga alhamdulillah masih panjang umur. Kemudian malam yang kelima dipanggil lagi. Nah, disitulah ternyata malam itu meninggal dunia. Cuman waktu itu ulun kadang hadapi dengan jenazah tadi, karena meninggalnya kurang lebih sekitar jam 10 sampai jam 11 malam. Pulang udah jam 9 udah pulang. Besok hari ketika habis dikubur, ditanya yang anak yang menyiwaki, bagaimana keadaan ibumu? Apakah meninggal dunia dengan la ilaha illallah? Ternyata apa jawabannya anak? Alhamdulillah. Ketika habis disiwak, kemudian diminumi zam-zam, ketika sudah mendekati ajalnya, Allah memberikan hidayah dan taufik terhadap ibunya membaca la ilaha illallah 3 kali, kemudian meninggal dunia. Nah, apabila seorang manusia, ujar Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bila orang mengakhiri hidupnya di akhir daripada umurnya, sebelum dicabut oleh malaikat rohnya membaca la ilaha illallah, maka dijamin Nabi masuk ke dalam surga Allah. Di antaranya apa? Siwak. Kemudian lagi ada seseorang menceritakan di kota Tarim itu ada seorang habaib yang seumur-umurnya suka memakai siwak, tidak pernah ketinggalan siwak. Jadi ketika meninggal dunia, rupanya yang memandikan jenazah ini lupa. Di antara sunat memandikan jenazah disunatkan untuk menyiwak. Jadi mayat itu sunat disiwak. Dan jari-jari ini, kuku-kuku disunatkan dibersihkan dengan, bisa dengan bilah lidi atau dengan telinga itu hukumnya sunat. Rupanya yang memandikan ini lupa, kelupaan. Ternyata apa yang terjadi? Cerita ini masyhur di sana. Ternyata jenazah ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya nempel di tangan pemandian. Amal kita jika memandiin dan tangkapnya udah bukan aja lagi. Nih karena yang memandikan ini ulama, ditempelkan di tangan, akhirnya beliau sadar yang meninggal dunia ini adalah orang saleh. Apa yang sunat itu ketinggalan? Beliau mikir, oh ternyata siwak belum. Setelah disiwaki oleh ulama yang memandikan tadi, akhirnya tangannya lepas tadi. Saking luar biasanya menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sunat siwak ini caranya, tangannya ini 3. Ini kelingking, ini jari, sunat tangannya memegang siwak, caranya begini. Jadi 3 ini begini posisinya, ini di bawah sunatnya. Jadi sunat caranya memakainya. Kemudian ketika memutarnya pun ada caranya. Sunat seperti angka 8. Nah, kalau di gigi angka 8 itu sunat. Kemudian di tengah, kemudian diilat.
Dan di antara paling cepat untuk menyebabkan fasih membaca Al-Quran dan anak cepat untuk berbicara dengan cara bersiwak. Kalau kita misalnya punya anak sudah 3 tahun belum bisa berbicara, siwaki setiap pagi, itu cepat bisa berbicara. Atau seseorang ini membaca Al-Quran misalnya kaku, membaca huruf ba, membaca huruf ha, huruf kha, paling cepat orang tersebut untuk fasih membaca Al-Quran, firman Allah adalah dengan cara bersiwak. Dan yang paling masyhur, orang cerita-cerita dari para ulama, seseorang yang paling dekat dengan siwak itu ada 2 orang, Rasulullah dan Siti Fatimah. Ujar Sayyidina Ali, seandainya nih sambil megang kayu siwak, seandainya wahai kayu siwak, engkau adalah seorang manusia, maka engkau adalah orang yang pertama kali, ujar Sayyidina Ali, orang yang pertama kali kubunuh, dan orang yang pertama kali menjadi musuhku di dunia ini, seandainya engkau manusia. Tapi engkau bukan manusia, ujar Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali mengatakan begitu? Karena yang pertama kali dilihat oleh Siti Fatimah ketika beliau bangun adalah siwak. Pertama kali disentuh oleh Siti Fatimah adalah siwak setelah bangun. Pertama kali dilihat, siwak. Pertama kali dipegang, siwak. Ketika pertama kali menyentuh badan Siti Fatimah pun adalah siwak. Makanya jujur Sayyidina Ali, seandainya engkau manusia wahai siwak, engkau adalah orang yang pertama kali kubunuh. Kenapa? Karena orang yang pertama kali dipandang oleh Siti Fatimah. Karena beliau kemana-mana tidak pernah ketinggalan memakai kayu siwak. Kemudian lagi Rasulullah SAW, Nabi itu adatnya, kebiasaan beliau ketika beliau tidur, kan Nabi itu kalau tidur tangannya kanan ditempelkan di pipi menghadap kiblat. Yang di hadapan Nabi ini apa? Siwak. Ketika beliau bangun daripada tidurnya, langsung yang beliau ambil ini adalah siwak, langsung membersihkan giginya. Saking luar biasanya beliau menjaga sunnah dengan siwak. Ternyata siwak ini fadilatnya banyak. Bagi orang misalnya perutnya nih, apa bahasa orang itu, liper atau mah, itu kalau mengamalkan siwak, insya Allah cepat berhenti yang namanya penyakit mah dan liper. Tapi dengan catatan kayu Arabnya itu disampaikan di lidahnya. Jadi lidah itu membawa turun ke bagian liper dan lambung, cepat bersih. Atau orang ini ada penyakit, apa penyakitnya? Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mencret misalnya, bekas makanan atau dengan bekas racun atau apa, paling cepat menghilangkan adalah siwak. Makanya Rasulullah SAW selama hidup beliau tidak pernah dikatakan beliau itu pernah sakit. Karena memang konsumsinya Rasulullah SAW dijaga dan beliau selalu yang namanya melazimkan bersiwak. Pertama, Rasulullah minumannya madu dan susu. Yang kedua, makanannya gandum. Kemudian yang keempat, beliau itu selalu bersiwak air putih. Jadi orang-orang dulu tuh gandum, susu, madu, daging, kurma, dan siwak. Jadi gandum, susu, daging, madu, kemudian siwak, dan jenis kacang-kacangan dan kurma. Makanya kadang pernah Rasulullah sakit. Karena ujar Nabi mengatakan yang paling memudaratkan terhadap kehidupan manusia, yang menyebabkan manusia sakit itu adalah ma'iddah, perut kita ini. Kadang kita kan makan, yang kita makan, kita tidak memperhatikan yang kita makan ini mengandung vitamin atau tidak, mengandung kemudian lagi mineral atau tidak, mengandung zat besi atau tidak, mengandung kekuatan atau tidak. Kadang kita makan, pokoknya bila lapar, apa yang dimakan, udah makan. Kadang yang kita makan ini justru mendatangkan kemudaratan terhadap diri kita. Makanya Nabi itu makanannya gandum, susu, daging, madu, kurma, siwak, kacang-kacangan, atau
atau di antara selain daripada itu buah-buahan. Itu yang dimakan Rasulullah. Dan beliau tidak pernah sakit. Kalau kita kadang 1 bulan sakit, 2 bulan sakit. Dan sekarang justru banyak menyebabkan orang-orang sakit itu adalah dengan sebab makanan. Kenapa zaman sekarang memang istilah makanan itu sangat luar biasa banyak bahan pengawetnya. Zaman Rasulullah orang-orang sehat. Malahan orang-orang zaman Nabi tidak ada zaman dahulu yang namanya pengobatan semacam rumah sakit, operasi, tidak. Yang ada pada zaman Rasulullah adalah cara mereka mengobati sakit mereka dengan cara sedekah, cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di antaranya Nabi sangat suka wattini wazaitun. Nabi suka dengan buah tin dan zaitun. Makanya di dalam Al-Qur'an tin dan zaitun itu disebutkan oleh Allah, cuman ada beberapa tempat yang disebutkan Tuhan. Belum lupa berapa jumlahnya tin itu disebutkan dalam Al-Quran, zaitun itu ada berapa? Bila sesuai dengan instruksi Al-Quran, misalnya tin disebutkan di dalam Al-Quran ada 6 kali, berarti 6 biji sehari cukup untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ini cara pengobatan Rasulullah. Makanya ada satu kitab yang menjelaskan tentang namanya At-Tadawi, berobat dengan cara makanan Rasulullah SAW. Di antaranya siwak tadi. Jadi misalnya anak kecil nih, lambat berbicara, kada usah minum obat, kasih anak tersebut siwak. Disiwak setiap hari, setiap pagi, insya Allah dengan izin Allah cepat ini berbicara. Atau misalnya orang ini lambat bisa membaca Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, kamu perbanyak membaca siwak, memakai siwak. Kemudian di akhir zaman ini timbulkan istilahnya namanya fursha. Fursha itu sikat gigi. Kemudian ma'junul asnan atau istilahnya pasta gigi. Apabila kita berniat ketika memakai itu pasta gigi dan sikat gigi, niatnya adalah siwak, maka termasuk mendapatkan pahala siwak. Karena siwak ini setiap sesuatu yang kasar dan kasar, benda apabila diniatkan siwak maka mendapatkan pahala siwak. Apa bandingannya tadi? 2 rakaat dengan bersiwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ini istimewa. Pertama, salat pakai surban. Bandingannya berapa? 25 kali salat. Apabila Jumat pakai surban, bandingnya berapa? 70 Jumat. Kemudian ditambah bersiwak, tambah banyak lagi pahala dari Allah Ta'ala. Artinya disinilah bedanya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ujar Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpengetahuan itu tidak bakalan sama dengan orang yang tidak berpengetahuan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan itu beda. Contohnya, satu orang salat tanpa siwak, 4 rakaat, salat apa? Misalnya salat zuhur. Satu orang salat dengan siwak, salatnya salat apa? Zuhur sama, berdampingan salatnya, imamnya sama, bacaan imamnya sama, salatnya sama, cuman bedanya satu pakai siwak, satu tanpa siwak. Berapa banding pahalanya? Ujar Nabi 2 rakaat lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Berarti pahala orang yang bersiwak sama 140 rakaat dibanding teman yang di sebelah tanpa siwak. Ini pahala pemberian Allah Ta'ala. Padahal memakai siwak itu ringan. Ketika begini aja termasuk bagian sunat siwak. Karena apa? Dengan sebab bersiwak ini bukan datang dari pemikiran manusia, memang datang dari sunnahnya Rasulullah. Kan ada semacam pekerjaan kita yang kadang itu datang daripada akal pemikiran kita. Tapi kalau urusan siwak, memakai surban, memakai selendang, ini bukan dari pemikiran kita, memang datang dari Rasulullah. Setiap sesuatu yang datang dari Rasulullah berarti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kebanyakan orang itu mendapatkan siwak sebelum salat, walaupun dengan kain baju ini termasuk adalah mendapatkan pahala siwak.
Kemudian yang kita harapkan daripada siwak itu, yang paling kita harapkan adalah mati dalam keadaan husnul khatimah dengan sebab siwak. Makanya di Saudi itu kadang ada sebagian ulama mengatakan, aku tidak menginginkan oleh di Saudi itu ketika orang ini datang dari Arab Saudi, kecuali yang aku pengenkan adalah siwak. Walaupun orang diberikan misalnya kurma, aku tanpa diberikan kurma tidak masalah. Ujarnya, aku tanpa diberikan air zam-zam pun tidak masalah. Yang penting kayu siwak itu menjadi perwakilan hadiah yang sangat berharga bagi orang yang datang dari kota Mekah atau Madinah. Karena memang siwak ini fadilatnya besar. Kalau air zam-zam kan fadilatnya ma'u zam-zam 5 syurga. Itu untuk mengabulkan hajat kita. Tapi kalau siwak ini adalah menghantarkan seorang manusia supaya meninggal dunia lisannya dibimbing oleh Allah dengan mengamalkan sunnah Nabi untuk mengucap la ilaha illallah. Itu sunnah ketika sebelum salat. Kemudian lagi di antara sunnahnya lagi ketika kita salat adalah di antaranya wattikhadu sutrah, membikin dinding. Dinding itu bisa dikatakan mihrab, bisa dikatakan semacam kayu. Yang penting ketika kita salat ada di depan kita ini semacam benda yang mengabarkan kepada orang lain bahwa kita dalam keadaan salat di bagian depan kita. Makanya orang kita, tradisi kita pakai salat pakai sejadah. Padahal sunat di depan sejadah itu ditaruh satu benda. Kalau Nabi mengibaratkan di sini, kalau seandainya tidak ada dinding, ujar Nabi, paling tidak engkau tancapkan tongkat di depan diri kita. Ketika kita sujud, misalnya di sini akhir daripada ini disunatkan di sini menancapkan yang namanya tongkat. Apabila tidak ada tongkat, ujar Nabi, bikin garis. Garis bahwasanya ini akhir daripada tempat kita yang kita jadikan sebagai salat. Itu hukumnya sunnah. Karena apa? Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan, apabila salat di antara kalian, maka hendaklah dia menjadikan di hadapan wajahnya sesuatu, ditaruh sesuatu, misalnya HP bisa ditaruh misalnya sebagai pembatas. Ini batas dari ujung daripada ketika kita sujud. Kalau tidak ada ujar Nabi, maka hendaklah dia menancapkan tongkat. Apabila tidak ada tongkat, maka hendaklah dia menggaris dengan salah satu tangannya supaya orang yang lewat mengetahui bahwasanya dirinya sedang salat. Apabila seseorang, ujar Nabi, seseorang itu salat, ternyata ketika dia ingin salat ada orang itu lewat, maka hendaklah ujar Nabi orang tersebut faliyudfa'hu, dia menolaknya. Jadi sunat kalau ada orang hendak lewat, kita salat, saat salat ada orang lewat, sunat, artinya diberi batas, artinya diri kita sedang salat. Bila ternyata dia tidak mau, tidak peduli, sudah kita kasih isyarat bahwasanya kita ini sedang salat, dia tidak peduli, maka hendaklah ujar Nabi engkau ketahui itu adalah syaitan. Artinya orang yang lewat, ketika kita sudah beri isyarat bahwasanya kita sedang salat, ketahuilah ujar Nabi, sesungguhnya yang lewat itu bukan manusia lagi, tapi adalah syaitan. Artinya hatinya tidak memperdulikan orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lagi ujar Nabi orang yang lewat tadi tahu bahwasanya orang itu salat dan dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dia seandainya orang yang lewat itu tahu dosa melewati orang yang sedang salat menghadap kepada Allah, diberikan dosa, niscaya kalau dia mengetahui dia akan berdiri di samping orang yang salat untuk menghindari daripada melangkahi orang yang salat, dia akan berhenti 40 tahun menjadi. Dari saking besarnya dosa ketika orang ini salat, dia lewat di tengah orang salat. Itu kalau seandainya dia mengetahui dosanya, niscaya dia lebih memilih
40 tahun berdiri daripada melewati orang yang sedang salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya hal demikian jangan terjadi, beri tanda. Kasihan orang ini lewat, dia mendapatkan dosa dari Allah taala. Timbul pertanyaan, kan kebiasaan di masjid itu banyak anak-anak. Imam bawa anak satu, di belakang imam bawa anak satu. Jadi berjamaah orangnya 20, membawa anak 10. Anaknya umur berapa? 5 tahun, 7 tahun. Jadi imam tuh Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang lagi bunyi pakai imam. Rame kapan-kapan mau 10. Biasaan yang rame itu salat tarawih. Biasaan kalau di kampung-kampung tuh anak-anak tuh ibunya tarawih, abahnya tarawih, yang dibawa anak. Soalnya kalau anak kada dibawa ke masjid, siapa yang menjaga anak di rumah? Jadi dibawa ke masjid. Ada anak tuh 10. Jadi macam-macam bentuk anak-anak ini. Apa? Kadang melewati orang yang sholat, kadang orang yang sholat tapihnya ditariknya, kadang tapi imam ditarik, ada juga macam-macam anak-anak ini. Nah, bila ternyata ketika kita membawa anak tidak bisa mendidik, ketika orang itu sholat tidak bisa kita didik anak kita supaya berdiam, lebih baik jangan membawa anak ke dalam masjid karena mengganggu orang yang sholat. Terlebih-lebih permasalahan ini, kalau dia melewati orang yang salat, memang anak ini tidak mendapatkan dosa dari Allah Ta'ala karena belum balik. Tapi cara kita mendidik, didiklah anak kita bawa untuk masuk ke masjid, tapi dengan cara yang baik. Suruh dia berdiri atau dia disuruh duduk, memperhatikan orang yang salat, itu lebih baik. Kadang banyak anak-anak itu, wah luar biasa salat tarawih, kadang ada kanan, ada ke kiri, macam-macam sudah tata cara kehidupan mereka, karena mereka beranggapan masjid itu adalah tempat orang ini bermain dengan kawannya, padahal masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunat lagi ketika kita salat bikin garis. Atau yang luar biasanya pin, kalau kita kan salat itu kalau tidak pakai sajadah rasa kurang. Nah, atau misalnya salat, misalnya kalau tidak di masjid atau musola atau langgar rasa kurang. Pada salat itu semua tempat di muka bumi Allah itu hukumnya suci untuk dijadikan salat. Dimanapun kita berada boleh kita melaksanakan salat, kecuali tempat-tempat najis. Kalau satu kadang pernah satu jamaah rombongan itu pernah menjalani dari Oman sampai ke Hadramaut, itu kan perjalanannya gurun. Jadi supir ini ketika sudah di perbatasan Yaman dan Oman itu dikumandangkan salat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mereka ini supir karena memang tidak mempermasalahkan yang namanya sejadah tanpa sajadah, yang penting salat. Tidak mempermasalahkan antara musalla atau masjid, yang penting salat. Karena kebetulan musalla tidak ada, masjid tidak ada, sejadah tidak ada, akhirnya mereka salat kebiasaan memang di tengah jalan. Jalan aspal. Subuh sekitar jam 5 udah nyalain lampu. Setelah nyalain lampu, berdiri di depan lampu mobil itu, bis. Sudah dia salat. Dia lihat di mana arah matahari terbit dan terbenam. Atau misalnya kalau misalnya tidak ada, dia memakai HP, ada kompas, langsung dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagus. Artinya dimanapun keadaan kita, posisinya dimanapun, yang penting kita apabila tiba waktunya salat. Apabila ternyata posisi kita saat seperti itu, seperti supir tadi, nah itu sunat diberi garis atau diberi selendang atau diberi kain bahwasanya kita sedang melaksanakan salat. Itu hukumnya adalah sunat. Jadi sunat tadi pakai selendang itu sunat, pakai surban, pakai siwak, kemudian membuat sutrah atau pembatas ketika kita dalam salat. Kemudian sunat lagi, nah ini ada riwayat membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, dan istighfar.
Berapa kali? 10 kali, 10 kali. Apabila hendak mengerjakan salat. Karena disebutkan dalam satu riwayat, ada seorang sahabat yang bernama Ummu Rafi', "Ya Rasulullah, ajarkan kepada diriku satu amalan yang Allah banyak memberikan pahala." Ujar Ummi Rafi', "Wahai Ummi Rafi', apabila engkau hendak melaksanakan salat, baca tasbih 10 kali, kemudian membaca tahlil 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, istighfar 10 kali. Apabila engkau bertasbih, maka kata Allah, ini adalah milikmu. Apabila engkau bertahlil, kata Allah, ini adalah milikku. Apabila engkau bertahmid, ini adalah milikku, ujar Allah. Apabila engkau bertakbir, ujar Allah, ini adalah milikku. Apabila engkau Ummi Rafi' membaca istighfar, maka Allah mengatakan, qad fa'altu dzalik, sungguh ku ampuni dosa-dosanya. Jadi sebelum salat antara azan dan qamat disunatkan subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa kali? 10 kali. Ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah berapa? 10 kali. Ya, Allahu Akbar berapa? 10 kali. Hanya Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah berapa kali? 10 kali. Jadi tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan istighfar. Berapa jumlahnya? 5 macam. Tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan istighfar. Sama seperti bacaan habis selesai salat dan 3-3, cuma ditambah 2, tahlil dan istighfar. Apa fadilatnya? Diampuni oleh Tuhan dosa kita. Belum kita melaksanakan salat lagi, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebiasaan diamalkan oleh orang-orang Darul Mustafa, murid-murid Habib Umar. Setiap mereka hendak melaksanakan salat, dimanapun mereka membuat pesantren atau majelis, sebelum salat memang rata-rata mereka membaca 5 macam ini: tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan istighfar. Apa tadi tujuannya? Oh, ternyata ujar Allah, apabila seorang hamba 5 macam ini melaksanakannya dan ditutup dengan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dengan sebab apa? Mengamalkan. Memang Ummi Rafi' ini meminta amalan dari Rasulullah SAW. Kemudian bagian akhir ada satu cerita. Ada seorang ulama namanya Mu'inuddin. Jadi Imam Mu'inuddin ini bercerita, ada seorang ulama, ujar beliau Ahmad Al-Gharnawi. Jadi Ahmad Al-Gharnawi ini beliau tinggal di dalam gua dekat di kota Syam, di kota Damaskus. Jadi ada seorang imam yang bernama Ahmad Al-Gharnawi yang beliau ini tinggal di dalam gua dekat di Syam. Ketika Syekh Mu'inuddin ini masuk ke dalam gua tadi, dilihat badannya Imam Ahmad ini sudah yang tersisa cuma kulit dan tulang, dan duduk di atas sajadah, dan di sampingnya baina yadayhi asadani, dan di samping Imam Ahmad ini ketika beliau duduk di atas sajadah ada singa kanan dan kirinya menjaga beliau. Ini karamah yang diberikan oleh Allah, keistimewaan Imam Ahmad Al-Gharnawi. Ujar Syekh Mu'inuddin, orang yang masuk ini, apakah ini Imam Ahmad Al-Gharnawi? Ujar beliau, iya. Ujar Imam Ahmad Al-Gharnawi, min aina tasil? Engkau dari mana? Datang ke gua ini apa? Engkau dari mana? Ujar Imam Mu'inuddin, aku dari Baghdad. Marhaban, ujar beliau, silakan. Kemudian Imam Mu'inuddin bertanya, wahai Syekh Ahmad Al-Gharnawi, sampian ini di dalam gua ini sudah berapa lama tinggal? Ujar Imam Ahmad, aku tinggal di dalam gua ini sudah 40 tahun lamanya. Dan aku semenjak 30 tahun terakhir, aku selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Salat, ujar beliau.
Kenapa salat engkau wahai Imam Ahmad? Apabila aku salat, ujar beliau, aku memandang dan memikirkan, aku menangis. Karena apa? Karena aku takut ketika aku mengerjakan salat, ada di antaranya syarat dan rukun-rukunnya, kalau ada yang lalai terhadap diriku, dan aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ahmad Al-Gharnawi ini, beliau ini selalu menangis sampai-sampai yang tersisa adalah kulit dan tulangnya. Karena takut kalau ada syarat dan rukun ketika salat ini ada yang ketinggalan saking takutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam satu hadis Nabi mengatakan, apabila kita melaksanakan salat, ada di antara pekerjaan kita ketika salat, ada yang tidak sempurna bacaannya, atau misalnya syaratnya, atau rukunnya, yang kadang kita tidak mengetahui bahwasanya itu ada kurangnya. Yang menutupinya apa? Adalah pekerjaan sunnah yang kita laksanakan yang tadi, surbannya, siwaknya, selendangnya, kemudian azannya, qomatnya, memakai baju yang bersihnya, kemudian lagi sunat-sunat yang sudah disebutkan beberapa minggu yang lalu. Itulah yang kita harapkan, amal sunat yang menutupi kekurangan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan dari yang sunat. Makanya ujar Nabi, yang sunat itu bisa menutup atau menambali sesuatu yang fardu. Sama puasa wajib, ketika kita melaksanakan puasa sunat, sunat itu yang bisa menutupi sesuatu yang bolong-bolong, yang kurang di antara syarat dan rukunnya, akhirnya itu amaliyah sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan sunat itu, kalau seandainya ibadah fardu itu bagus, maka tetap kita mendapatkan pahala dari yang sunat. Tapi apabila ternyata salat fardu kita ada kurangnya, yang sunat itulah menambah sesuatu yang fardu. Makanya bagus ketika kita salat itu memperbanyak yang sunat-sunat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Wa hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata daima fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal